Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal, saya Budia. Pertama-tama, saya mengucapkan selamat kepada kalian atas perubahan status kalian dari yang sebelumnya adalah siswa sekolah dasar, sekarang menjadi siswa sekolah menengah pertama. Selamat semuanya. Nah, untuk pembelajaran IPS pertama ini, kita akan mempelajari tentang ruang dan interaksi antar ruang. Selama ini kan yang kalian tahu ruang itu adalah kayak ruang keluarga, ruang kamar mandi. Sebenarnya sama nggak sih ruang yang kita dengar sehari-hari sama dengan ruang yang kita maksud dalam pembelajaran IPS kali ini? Yuk kita lihat. Nah, sebelum memulai materi ini, Ibu mau ngasih tahu bahwa dalam materi ini kita sedikitnya akan membahas 4 sub materi di pertemuan ini, yaitu yang pertama adalah konsep ruang, yang kedua adalah konsep interaksi antar ruang, yang ketiga adalah faktor interaksi penyebab timbulnya interaksi keruangan, yang keempat adalah peta. Kenapa peta ini menjadi sub terakhir? Karena melalui peta ini kita akan melihat interaksi antar ruang yang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di negara-negara lain seperti itu. Oke, kita masuk ke bab selanjutnya. Setelah kalian sudah mempelajari tentang ruang, salah nih. Nah, pertama-tama kita akan mempelajari tentang konsep ruang. Seperti yang saya bilang sebelumnya, sebenarnya ruang itu apa sih? Selama ini yang kita dengar adalah ruang itu ya ruang belajar, ruang kelas, ruang audio, ruang lab bahasa saat SD di sekolah,
Atau di rumah kita mendengar yang namanya adalah ruang keluarga, ruang makan, ruang kamar, ruang kamar mandi. Nah, sebenarnya ruang itu apa sih? Secara mudahnya, ruang itu adalah seluruh tempat yang ada di muka bumi ini yang ditinggali oleh makhluk hidup. Ingat ya, kata kuncinya adalah makhluk hidup. Yang namanya makhluk hidup berarti bukan hanya manusia doang nih, tapi seluruhnya. Ada apa aja? Ada hewan, tumbuhan, lalu ada juga yang namanya amuba, plankton, dan sebagainya. Itu adalah makhluk hidup. Nah, setiap makhluk hidup yang tinggal di bumi pasti dia menempati ruang, menempati suatu tempat. Nah, tempatnya inilah yang disebut sebagai ruang. Oke, itu adalah definisi dari ruang. Nah, dalam bumi sendiri, ruang itu dibagi atas menjadi 3 wilayah nih. Ada lapisan udara, ada wilayah perairan, dan ada wilayah daratan. Serta ada komponen penambahnya nih, yaitu kita sebagai makhluk hidup. Dan juga hewan-hewan lain yang tinggal di sekeliling kita. Entah itu kucing, entah itu burung, entah itu semut, entah itu nyamuk, dan sebagainya. Itu adalah makhluk hidup yang menempati tempat di muka bumi. Nah, secara lebih jelas ya, kita lihat pada gambar bumi ini. Ini secara garis besarnya ini adalah gambar bumi ya. Di sini sebenarnya bumi itu dibagi menjadi 3 wilayah nih, seperti yang Ibu bilang sebelumnya. Yang pertama adalah wilayah udara. Wilayah udara itu berarti adalah di sekeliling bumi. Dan dia itu biasanya ada di lapisan ozon, ya kan? Nah, selanjutnya adalah wilayah perairan nih. Perairan itu ada, kalau kita lihat pada gambar adalah yang warna biru-biru ini nih. Dan biasanya ditempati oleh biota laut. Siapa aja? Ada ikan, ada kura-kura, ada apa lagi? Bintang laut, ada kepiting. Nah, itu adalah makhluk hidup yang menempati ruang di wilayah perairan. Nah, sedangkan kita makhluk hidup, manusia dan hewan-hewan yang kita kenal sekeliling kita itu menempati wilayah daratan. Ini adalah yang berwarna coklat dan berwarna hijau. Ini adalah daratan. Kayak gitu. Nah, di sini ada batas ruang. Batas ruangnya adalah setiap tempat yang ditinggali oleh makhluk hidup itu kan pasti sifatnya terbatas, iya kan? Kayak misalkan nggak jauh-jauh deh, kayak rumah kalian dengan rumah tetangga kalian pasti itu berbeda ruangan, iya kan? Karena berbeda nih, oh ini adalah rumah saya, oh itu adalah rumah tetangga saya. Berarti ada sekat di antara ruang, dan biasanya ini semua dipengaruhi oleh interaksi, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan. Nah, pertanyaannya adalah, menurut kalian, apakah gambar berikut ini merupakan bagian dari ruang? Yuk, silakan dijawab. Oke, setelah kalian memahami tentang konsep ruang, nah menurut kalian dari ketiga gambar ini, manakah yang merupakan ruang? Apakah gambar yang ada jerapahnya dengan zebra dan teman-temannya, atau wilayah perairan yang dimana banyak ikan-ikannya, atau wilayah daratan yang isinya adalah lapangan yang luas dengan rumput hijau, yaitu lapangan bola. Nah, ayo dijawab. Oke, yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah setiap ruang yang ada di muka bumi itu pasti mempunyai perbedaan karakteristik masing-masing. Misalkan nih, kalau misalkan kalian lihat di gambar, di sini saya sudah memberikan ada 3 wilayah ruang yang ditempati oleh manusia selama ini. Yang pertama adalah wilayah pegunungan, yang kedua adalah wilayah perairan, yang ketiga adalah wilayah daratan perkotaan. Nah, yang pertama adalah wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan di mana penduduknya yang tinggal di sekitar pegunungan pasti memiliki karakteristik yang berbeda dengan penduduk yang tinggal di daerah perairan. Iya kan? Pertama-tama kalian lihat di sini mungkin mereka menggunakan transportasi
sepeda, tapi di wilayah perairan mereka menggunakan transportasi perahu. Yang kedua adalah mungkin mereka di wilayah pegunungan ini memiliki sumber daya alamnya adalah pertanian, perkebunan sehingga bisa menghasilkan sayuran. Tapi apakah di wilayah perairan mereka bisa menghasilkan sayuran? Tidak. Yang ada mereka akan menghasilkan yaitu protein, bisa berupa ikan. Nah, berarti di sini menunjukkan mereka sebenarnya sedang telah memiliki perbedaan karakteristik wilayah dari masing-masing, yaitu wilayah pegunungan dan juga wilayah perairan. Lalu bagaimana Bu dengan yang wilayah perkotaan? Wilayah perkotaan ini tentunya mereka tidak mempunyai tempat untuk bertani, mereka juga nggak mempunyai tempat untuk berlayar, mencari ikan. Lalu mereka apa? Mereka adalah sebuah pemukiman, sebuah ruang di mana tempat terjadinya kegiatan jual beli, tapi mereka tidak memproduksinya karena semuanya diproduksi oleh mereka yang tinggal di ruang pertanian dan juga tinggal di ruang perairan, seperti itu. Nah, adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing tempat ini, itulah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang. Jadi interaksi antar ruang itu terjadi karena adanya perbedaan karakteristik dari masing-masing tempat yang ada di muka bumi. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang. Ingat ya, di sini faktor yang mempengaruhi, bukan penyebab terjadinya interaksi antar ruang. Kalau penyebab terjadinya interaksi antar ruang, itu diantara lain penyebabnya adalah perbedaan sumber daya alam, perbedaan geologis yang meliputi struktur tanah, batuan, dan juga iklim, serta karakteristik penduduknya. Nah, faktor yang pertama yaitu adalah komplementari atau saling melengkapi. Sekarang kita lihat dulu. Di sini contohnya adalah misalkan seperti ini. Ada wilayah A di mana para petaninya itu tinggalnya di daerah dataran tinggi. Dan wilayah B biasanya itu tinggal di daerah dataran rendah. Nah, wilayah A yang tinggalnya di daerah dataran tinggi, biasanya para petaninya itu akan menghasilkan sayur mayur, teh, kopi, lalu dan sebagainya. Semua tanaman yang bisa hidup dan tumbuh di dataran tinggi. Sedangkan wilayah dataran B yang tinggalnya di daerah dataran rendah, para petaninya itu biasanya menghasilkan beras dan palawija. Ini tentu berbeda kan sumber daya alam dan output yang dikeluarkan oleh para petani. Nah, karena adanya kebutuhan untuk wilayah A memakan beras sebagai sumber tenaga dan wilayah B memasok atau memakan sayuran sebagai vitamin, maka kemudian mereka saling berinteraksi antar ruang. Wilayah A akhirnya membeli beras dari wilayah B akhirnya membeli sayuran dari wilayah A. Ini adalah komplementari, di mana setiap wilayah yang melakukan interaksi itu pasti karena adanya perbedaan sumber daya alam, sehingga mereka membutuhkan wilayah lain untuk membeli atau mencukupi kebutuhan yang mereka ingin penuhi, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah intervening opportunity, yaitu kesempatan antara. Misalkan seperti ini. Tadi itu kita sudah membandingkan antara dua wilayah yang dimana mereka saling membutuhkan, iya kan? Nah, tapi ternyata wilayah Z ini kita ibaratkan juga seperti tadi wilayah A yaitu penghasil sayuran, wilayah Y ini kita ibaratkan sebagai wilayah B di mana dia penghasil beras. Nah, ternyata jaraknya antara wilayah Y dan wilayah Z itu sangat-sangat jauh sekali. Nah, akhirnya ada nih ternyata yang dekat dari wilayah Z, yaitu adalah wilayah X. Nah, karena wilayah X ini dekat dengan wilayah Z dan wilayah Y, akhirnya wilayah wilayah X ini memasok sayuran dari wilayah Z kemudian dijual ke wilayah Y, wilayah Y kemudian memasok beras ke wilayah X yang kemudian dijual ke wilayah Z.
Nah, itu berarti wilayah X ini adalah kesempatan antara, di mana karena letaknya di tengah-tengah di antara wilayah Y dengan wilayah Z, yang letaknya sangat berjauhan, akhirnya para penduduk di wilayah X ini yang nggak punya output apa-apa untuk dikeluarkan atau untuk dihasilkan, akhirnya menjadi distributor yang dimana memasok antara wilayah Z dengan wilayah Y. Itu adalah intervening opportunity. Ya, yang ketiga adalah transfer ability atau kesempatan antara. Nah, transfer ability ini biasanya dipengaruhi oleh jarak dan jalan yang mudah. Nggak mungkin kan kita mau membeli sesuatu, misalkan kita mau beli adalah ayam. Ayam itu adanya misalkan kita di wilayah utara, adanya itu di daerah selatan. Apakah kalian mau membelinya ke wilayah selatan hanya untuk seekor ayam? Nggak mungkin kan? Pasti kalian kalau seandainya ada yang dekat, pasti akan kalian membeli yang dekat terlebih dahulu. Karena kenapa? Karena ketika ada proses pengantaran itu bukan hanya memakan jarak tapi juga waktu dan biaya. Semakin jauh kita memesan suatu barang, maka biayanya akan semakin mahal. Kayak gitu. Dan waktunya pun juga akan semakin lama, sehingga barang yang kita beli bisa aja yang tadinya kita beli ayam itu di utara hanya butuh 10 menit jika rumah kalian dekat pasar, atau 1 jam lah kalau paling jauh dari daerah utara. Kini kalau sampai harus ke selatan, maka kalian harus memakan waktu 3 jam, 4 jam, dan itu sangat-sangat melelahkan kayak gitu. Nah, selanjutnya pemahaman ruang yang ada di Indonesia maupun di dunia ini sebenarnya bisa kita pelajari dengan secara mudah, yaitu melalui peta. Komponen peta, letak geografis Indonesia melalui peta, lalu pengaruh posisi geografis Indonesia terhadap kehidupan juga lagi-lagi melalui peta. Nah, sebenarnya peta itu apa sih? Sekarang kita akan masuk ke materi kedua, yaitu peta. Nah, seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa bumi itu sebenarnya memiliki karakteristik yang sangat-sangat beraneka ragam. Ya kan, baik dari objek, ukurannya, bentuknya yang beragam. Kayak misalkan wilayah Indonesia itu kan terdiri dari wilayah kepulauan, atau wilayah Indonesia ternyata berbeda nih dengan wilayah Kamboja yang bentuknya adalah lingkaran. Itu berarti mencerminkan adanya perbedaan bentuk dan ukurannya, iya kan? Nah, gimana caranya kita mau mempelajari antar ruang di dunia ataupun di Indonesia kalau seandainya waktu kita terbatas dan kita nggak punya biaya untuk melakukannya? Karena ketika kita mau melakukannya, pertama kita harus mempunyai biaya. Mengelilingi dunia nggak mungkin bisa dilakukan jalan kaki kan? Sekalipun kalian harus jalan kaki, kalian membutuhkan biaya. Biaya penginapan, biaya makan, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu, karena keterbatasan biaya dan sebagainya, akhirnya para ahli memutuskan bahwa segala objek yang ada di muka bumi, entah itu gunung, entah itu perkotaan, entah itu wilayah, entah itu danau, sungai, dan sebagainya, itu pada akhirnya diproyeksikan atau ditaruh di dalam peta. Jadi, semua bentuk objek yang ada di muka bumi kemudian digambarkan di dalam peta. Jadi, secara gampang ya, peta itu adalah gambaran permukaan bumi pada bidang yang datar dan diperkecil menggunakan skala. Oke. Nah, sebenarnya apa sih fungsi peta? Fungsi peta itu ada banyak, bisa kalian dibaca, tapi yang lebih penting di sini adalah yang pertama, menunjukkan arah suatu lokasi atau posisi suatu objek. Kayak misalkan kayak gini, saya nggak tahu nih di mana rumah kalian. Kemudian kalian memberikan wilayah titik melalui Google Maps. Kan kalau di WhatsApp bisa ya. Nah, sebenarnya Google Maps itu bagian dari peta. Jadi saya bisa datang ke rumah kalian ketika kalian memberikan peta kepada saya. Namun dengan canggihnya zaman sekarang ini, bukan lagi di dalam kertas, tapi melalui Google Maps. Seperti itu. Nah, ternyata peta juga bisa loh memberikan informasi mengenai persebaran sumber daya alam.
Biasanya ada peta yang khusus dibuat mengenai sumber daya alam, kayak misalkan, oh di Sulawesi Kalimantan sumber daya alam yang paling banyak adalah pertambangannya atau kelapa sawitnya, itu semua digambarkan di dalam peta. Oke, gitu. Oke. Next, selanjutnya. Nah, di sini adalah komponen-komponen peta. Oke, ini yang paling penting yang perlu kalian pahami. Komponen peta itu sebenarnya ada banyak, tapi kita ambil yang intinya aja. Yang pertama adalah judul. Judul itu memberikan gambaran umum mengenai si peta. Biasanya, setiap peta pasti akan ada judul di atasnya atau di sampingnya atau di bawahnya. Seperti ini, Peta Administrasi Provinsi DKI Jakarta. Ini adalah judul peta. Lalu selanjutnya skala. Skala itu menunjukkan perbandingan ukuran objek sesungguhnya dengan ukuran pada peta. Misalkan kayak gini, saya mau membuat luas wilayah lapangan dari SMP 34. Saya nggak mungkin menggunakan wilayah sesungguhnya dari lapangan SMP 34 kan, mau sebesar apa kertas yang akan saya gunakan. Nah, pada akhirnya saya menggunakan skala. Skalanya misalkan, oh dari luas keliling atau luas lapangannya adalah misalkan 200 meter, maka saya melakukan perbandingan skalanya adalah 1:200 meter, di mana jarak pada peta, jarak sesungguhnya sama dengan CP dikali skala, kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah tanda orientasi. Ini juga bisa kita artikan sebagai arah mata angin. Biasanya ini ada di pojok kiri atau di pojok kanan atas, yang melambangkan utara, barat, selatan, dan timur. Selanjutnya adalah lettering. Lettering ini adalah keterangan kenapakan pada peta berupa tulisan. Misalkan kalau kita lihat wilayah Pulau Indonesia, di situ pasti akan jelas ada tulisan Bandung. Oh, ini wilayah Bandung, ibu kota Bandung. Oh, ini ibu kota Solo. Oh, ini ibu kota Magelang. Oh, ini adalah Cilacap. Nah, itu semua digambarkan pada lettering atau tulisannya, kayak gitu. Nah, komponen peta selanjutnya adalah simbol dan legenda. Simbol dan legenda sebenarnya kurang lebih sama, cuman legenda simbol itu secara garis luasnya, sedangkan legenda itu lebih spesifik. Kayak misalkan kayak gini, simbol pada peta itu kan dibagi atas 3. Ada simbol titik yang menggambarkan gunung berapi, ibu kota negara, lalu simbol pada peta berupa garis yang menggambarkan sungai, jalan raya, lalu simbol area pada peta yang menggambarkan danau, sawah, kayak gitu, rawa. Itu adalah simbol pada peta. Itu kan berarti secara garis luasnya. Nah, kalau legendanya berarti misalkan di sini adalah ibu kota sungai. Oh, berarti di sini legendanya adalah sungai A misalkan. Oh, di sini adalah jalan raya nih. Jalan raya bentuknya seperti ini. Oh, kalau warnanya pink berarti jalan biasa. Oh, kalau seandainya warnanya kuning, maka itu masuk ke dalam jalan tol. Oh, kalau misalkan jalan rayanya itu bentuknya warnanya adalah warna biru, maka itu ada jalan tikus atau jalan alternatif, jadi kita nggak melewati jalur utama. Nah, itu adalah perbedaan antara simbol dan legenda. Jadi simbolnya itu adalah lebih kompleks atau secara garis besarnya, sedangkan legendanya adalah lebih spesifik. Oke, komponen peta yang terakhir adalah garis koordinat dan inset. Garis koordinat ini adalah garis hayal pada peta yang berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Lintang itu adalah yang tegak lurus atau vertikal, sedangkan bujur itu adalah yang horizontal. Makanya misalkan seperti ini. Di manakah letak Indonesia? Oh, kita bisa lihat di garis koordinatnya nih. Karena garis koordinat ini akan menentukan letak astronomis suatu wilayah atau suatu daerah. Misalkan Indonesia itu letaknya di mana ya? Oh, berdasarkan garis koordinatnya, ternyata Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara
sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kayak gitu. Jadi itu adalah garis koordinat untuk menentukan letak astronomisnya, karena nanti letak astronomisnya ini akan berguna untuk menentukan daerah waktu, iklim, dan sebagainya. Selanjutnya adalah inset. Inset ini adalah peta kecil yang ada pada suatu peta. Jadi peta dalam peta. Kalau kita lihat peta secara keseluruhan, kan kadang bingung ya. Nah, kita lihat dulu nih yang kecilnya. Oh, ternyata bentuk petanya wilayah Sulawesi itu seperti ini. Oh, bentuknya seperti ini nih ternyata dalam peta waktu kecil. Kayak gitu. Itu adalah inset. Jadi peta dalam peta. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga berguna. Minggu depan kita akan bertemu dengan materi bentang alam dari Indonesia atau letak geografis dan letak astronomis Indonesia. Jadi buat kalian semua siapkan peta Indonesia terlebih dahulu atau kurang lebih pelajari terlebih dahulu. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.